Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, mari kita pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri judul, Kristen itu menjadi seperti Yesus. Kekristenan itu atau setiap orang yang percaya kepada Yesus melalui proses menjadi seperti Tuhan Yesus. Ayat pertama yang akan kita baca di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-46-47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Amin. Kristen itu adalah proses seperti Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan proses menjadi seperti Yesus? Karena setiap kita sedang berproses. Ada yang prosesnya baru tahap awal, tahap menengah, atau sudah tingkatannya, levelnya sudah tinggi ya. Nah, mari kita akan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang seseorang mengasihi dalam kaitannya sikap hati, sikap batiniah yang diberlakukan kepada seseorang yang lain. Misalnya contohnya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi, jadi mengasihi jika orang lain mengasihi. Dan Tuhan Yesus mengatakan, apakah upahmu? Ini bahkan seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai, berbuat hal yang sama. Pemungut cukai kalau mengasihi orang, hanya orang yang mengasihinya. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini dalam hal memberi salam. Kadang kita kalau memberi salam kepada orang-orang yang dianggap kita sebagai saudara, boleh dikata yang kita kenal, yang kita anggap baik. Orang itu baik sama saya, ya saya baik sama orang itu. Tetapi bagaimana kalau kita menjadi seperti Tuhan Yesus? Ya, mengasihi bukan hanya kepada orang yang mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus lebih ekstrim mengatakan, kalau pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu. Artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ini level-levelnya nanti semakin tinggi ya. Jadi kalau pertama kali memberi salam dulu, memberi salam kepada orang yang dianggap saudara. Kamu baik, ya aku baik. Kalau kamu tidak baik, boro-boro memberi salam. Saya tak memberi salam sama yang baik-baik saja. Yang tidak, saya anggap orang lain, saya tidak kenal, saya tidak mau tahu, itu tidak penting. Itu bukan urusan saya. Nah, ini seperti ini sebetulnya dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Boleh saja menjadi Kristen, tetapi prosesnya baru pada tataran pra ya, belum pada grade awal. Kalau grade awal ini mulai dari memberi salam. Ya. Firman Tuhan berkata, saling mendahuluilah memberi salam. Ya. Baik kepada orang yang dianggap saudara, baik yang baik sama kita maupun yang tidak, say hello itu penting karena itu ketulusan, ya ketulusan. Jadi kita lebih daripada orang yang tidak mengenal Allah. Kita percaya Yesus berarti kita mengenal Allah, atau dengan kata lain belajar mengenal Allah dari hal-hal yang sederhana, dalam hal memberi salam. Yang kedua dalam hal mengasihi. Mengasihi bukan hanya kepada orang yang mengasihi saya, tapi bahkan kepada orang yang membenci saya. Naik lagi bukan grade-nya, levelnya naik lagi. Tadi saya sudah singgung,
Bahkan kalau ada yang lebih ekstrim, ketika menampar pipi kanan, artinya menyakiti, melukai, membenci. Apakah saudara masih bisa mengasihi, mengampuni, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat? Atau yang lebih ringan dulu, sama orang yang membenci kita, sama orang yang berbuat jahat sama kita, mampu enggak saudara dan saya memberi salam saja dulu? Wah Pak, itu boro-boro diberi salam, mau memberi salam aja udah buang muka. Nah, ini grade awal. Kalau kita memberi salam kepada orang yang membenci kita, lalu orang membuang muka, santai saja. Kita baru menjadi seperti Tuhan Yesus. Baru grade awal loh itu, mengasihi sama orang yang membenci. Itu sudah pengikut Yesus yang grade-nya awal. Menampar pipi kanan, beri pipi kiri. Artinya, grade berikutnya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetap beri salam yang hangat. Salam kasih, karena kita anak-anak Allah. Amin. Itu yang penting. Jadi, kemudian grade berikutnya, Kristen itu sebetulnya bukan hanya pergi ke gereja, bukan hanya rajin berdoa, tapi sikap batiniah karakter kita setiap hari ketemu sama orang yang mengasihi, okelah mengasihi. Tapi sama orang membenci kita, mengasihi enggak? Orang yang menyakiti, mengampuni enggak? Memberi salam apa enggak? Jadi grade-grade-nya ini harus kita belajar ya. Jadi proses menjadi seperti Tuhan Yesus itu adalah kekristenan yang sejati. Mulailah dari hal memberi salam, mengasihi walaupun mereka membenci, ya, mengampuni mereka yang melukai. Saya seorang pendeta pun saya sedang belajar sama seperti Bapak Ibu Saudara. Saya belum sempurna, tetapi saya sudah pernah mengalami. Bahkan saya mungkin sedang mengalami ya orang-orang yang saya tujuannya baik sama orang itu, tapi saya disalah mengerti. Ya. Saya malah dibenci. Tapi saya mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya tetap baik, saya tetap memberi salam walaupun membuang muka, saya berusaha memberi salam. Saya berusaha mengasihi walaupun saya dibenci. Saya berusaha mengampuni walaupun saya disakiti. Ya. Belum lagi kalau tingkatannya lebih tinggi, Tuhan Yesus saat disalibkan sama orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, tak ganti kamu, tak salib kamu. Aku bisa manggil malaikat-malaikat, tak suruh nyalibkan kamu lebih tragis daripada saya. Enggak, Tuhan Yesus tidak ngomong demikian. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Jadi seperti inilah tipe-tipe menjadi Kristen yang mau diproses menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini firman-Mu mendidik kami, mengajar kami memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Mungkin ini yang terberat, tetapi kamu mau belajar dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.